warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pembelahan sel dalam bentuk oogenesis. Yang pertama ada oogenium. Nah, oogenium adalah sel induk sel telur yang memiliki jumlah kromosom diploid. Oogenium mengalami pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang identik secara genetik dengan sel induknya. Kemudian oogenium yang sudah mengalami mitosis menjadi oosit primer. Nah, oosit primer sendiri adalah sel telur yang belum matang, yang terjebak dalam meiosis dan tidak matang menjadi oosit sekunder hingga setelah pubertas mulai mengalami pembelahan meiosis 1. Nah, pembelahan meiosis 1 adalah proses pembelahan sel yang memisahkan kromosom homolog dan menghasilkan dua sel haploid. Nah, dua sel haploid itu ada oosit sekunder dan badan polar primer. Nah, oosit sekunder sendiri adalah sel telur yang terbentuk dari pembelahan oosit primer saat perempuan mencapai usia pubertas. Kalau badan polar primer adalah sel telur yang berukuran kecil dan memiliki sedikit sitoplasma yang terbentuk pada saat proses oogenesis. Nah, mulai mengalami meiosis, pembelahan meiosis 2. Pembelahan meiosis 2 terjadi pada meiosis di mana kromatid saudara dipisahkan menjadi 4 sel anakan haploid. Nah, 4 sel anak haploid tersebut terdiri dari 1 ootit dan 3 badan polar. Ootit tersebut adalah sel telur yang dihasilkan dari pembelahan meiosis kedua pada oosit dan akan berkembang menjadi sel telur yang matang, yaitu ovum. Nah, ovum itu sel telur pada wanita yang dihasilkan oleh ovarium atau indung telur. Nah, tadi ada terdiri dari 3 badan polar, yaitu badan polar sendiri adalah sel haploid kecil yang terbentuk bersamaan dengan sel telur selama oogenesis. Pada video kali ini, saya akan membahas pembelahan sel dalam bentuk spermatogenesis. Nah, di sini ada spermatogenium. Spermatogenium adalah sel induk sel sperma yang memperbanyak diri melalui mitosis dan meiosis. Kemudian ada mitosis. Mitosis sendiri itu proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya. Kemudian di sini ada spermatosit primer dan spermatosit sekunder. Nah, ini kedua-duanya itu adalah hasil dari pembelahan spermatogenium secara mitosis. Pembelahan meiosis 1. Tidak lama kemudian, pada tahap ini terjadi pembelahan meiosis yang kedua. Nah, pada tahap ini terjadi pembelahan meiosis yang kedua yang menghasilkan spermatid. Spermatid memiliki keadaan yang sama dengan spermatosit sekunder, yaitu keadaan kromosom tidak berpasangan. Spermatid tidak mengalami pembelahan melainkan berdiferensiasi menjadi spermatozoa pada induk telur. Spermatozoa yang sudah selesai akan menuju tempat penyimpanan sperma sementara atau melalui testis. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur sperma. Nah, struktur sperma terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagian kepala, yang kedua ada bagian tubuh, dan yang ketiga ada bagian ekor. Bagian kepala sperma adalah bagian inti sel sperma yang mengandung materi genetik berupa kromosom. Nah, yang kedua ada bagian tengah atau tubuh. Nah, bagian tengah atau tubuh ini terdiri dari bagian leher dan mitokondria. Kemudian terakhir ada bagian ekor. Nah, yang bagian ekor biasanya disebut dengan flagellum yang merupakan alat gerak berbentuk cambuk berfungsi untuk mendorong sperma menuju sel telur. Nah, di bagian kepala ada yang namanya akrosom. Akrosom adalah organel bermembran yang menutupi sebagian besar kepala sperma. Kemudian di sini ada nukleus. Nukleus pada sperma, nukleus itu berfungsi untuk membawa materi genetik yang akan membuahi sel telur. Kemudian di bagian tubuh ada bagian leher.
Nah, fungsi dari bagian leher adalah sebagai penghubung antara kepala dan ekor sperma, serta menghasilkan energi untuk penggerakan sperma. Yang kedua ada mitokondria atau berbentuk spiral. Fungsinya adalah menghasilkan energi penggerakan sperma. Yang kedua, membantu homeostasis kalsium. Yang ketiga, membantu spesies oksigen reaksi. Yang keempat, membantu apoptosis, yaitu proses penghancuran sel tua atau rusak. Dan yang kelima, membantu biosintesis hormon steroid. Nah, yang terakhir di bagian ekor ada membran plasma yang berfungsi untuk melindungi sperma dari cedera di luar sel, berperan dalam membantu sperma berperan dalam interaksi sperma dengan sel telur, berperan dalam pembuahan. Nah, yang terakhir kali ini saya akan membahas tentang struktur ovum. Struktur ovum yang pertama di sini ada folikel sel. Nah, folikel sel itu adalah kumpulan sel yang terbentuk bulat yang terletak di ovarium. Setiap ovarium memiliki ribuan folikel ovarium yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sel telur yang belum matang. Nah, yang kedua di sini ada corona radiata, yaitu lapisan sel yang mengelilingi sel telur atau ovum dan merupakan bagian terluar sel telur, berfungsi untuk membantu sel telur menempel pada rahim setelah keluar dari ovarium. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus disebut juga inti sel pada ovarium atau sel telur, mengandung materi genetik betina yang merupakan karakteristik bawaan anak. Yang keempat ada sitoplasma, adalah cairan seperti gel yang mengandung organel sel dan berperan dalam menunjang fungsi dan kehidupan sel, berfungsi untuk menyimpan bahan nutrisi untuk embrio yang berkembang setelah pembuahan. Nah, yang kelima ada zona pelusida, adalah lapisan ekstraseluler yang mengelilingi praimplantasi, berfungsi untuk melindungi sel telur dan embrio dari kerusakan mekanik selama ovulasi dan perjalanan saluran reproduksi wanita. Selanjutnya ada periventiline space, adalah ruang yang berisi cairan dan terletak di antara membran oosit atau ovum yang telah dibuahi dengan zona pelusida. Selanjutnya ada plasma membran atau vitelline membran. Ini garis adalah lapisan tipis yang membungkus dari dan membatasi sel telur atau ovum, berfungsi untuk melindungi isi sel, mengatur masuk dan keluar zat, penerimaan sinyal, fertilisasi, dan mencegah polispermi. Nah, yang terakhir ada nukleolus. Nah, nukleolus adalah organel inti padat yang mengkhususkan diri dalam pembentukan RNA ribosomal. Fungsi utamanya adalah memproduksi dan merakit ribosom sel. Dari kali ini saya akan membahas tentang fertilisasi. Yang pertama di sini ada indung telur. Indung telur adalah organ reproduksi wanita yang berbentuk oval dan berukuran kecil, berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon. Nah, di sini ada sel telur yang dihasilkan oleh indung telur tadi. Kemudian terjadi pembuahan, adalah proses pertemuan sel telur dan sel sperma yang menghasilkan zigot. Kemudian menjadi zigot, membelah. Di hari kedua terdapat 2 sel, di hari ketiga terdapat 4 sel, dan di hari keempat terdapat 16 sel yang disebut morula. Morula adalah massa padat sel-sel yang terbentuk dari pembuahan zigot atau sel telur yang telah dibuahi. Kemudian hari kelima zigot berubah menjadi biostokista atau biostosis. Nah, pada hari ke-6 sampai ke-7 biostosis, tahap perkembangan embrio manusia yang terjadi sekitar 5 sampai 6 hari setelah pembuahan. Biostosis juga dikenal dengan istilah blastokista atau blastokis. Nah, pada hari ke-8 sampai 9 embrio memulai implantasi. Embrio itu adalah sel atau organisme yang berada pada tahap awal perkembangan yang berasal dari proses reproduksi.
Nah, di sini ada rahim. Rahim itu adalah organ reproduksi wanita yang terbentuk seperti buah pir terbalik dan terletak di panggul di antara kandung kemih, rektum, organ reproduksi yang berbentuk berukuran kecil untuk memproduksi hormon. Saya akan menjelaskan pada gambar yang kedua pada materi fertilisasi berikut. Nah, di sini ada sel folikel. Nah, sel folikel adalah sel yang tidak berdiferensiasi dan tidak memiliki granula sekretori yang tersusun dalam folikel kecil. Nah, yang kedua di sini ada enzim dalam akrosom. Yang ketiga di sini plasma atau ovarium. Nah, membran plasma atau ovarium adalah membran plasma yang melapisi sel-sel di ovarium. Ada zona pelusida. Zona pelusida lapisan glikoprotein yang mengelilingi sel telur pada manusia. Di sini ada badan pasal sperma. Nah, badan pasal adalah suhu terendah tubuh saat istirahat atau tidur dan tidak sedang melakukan aktivitas apapun. Nah, yang selanjutnya nukleus sperma adalah bagian kepala sperma yang mengandung materi genetik berupa kromosom. Yang terakhir di sini ada kartikal atau DNA. Nah, salah satu dari dua jenis jaringan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.